فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمد لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والضياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بلد وذرنا دانا لبيك يا من دلنا وحدانا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم عليه. افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita pada malam yang mulia ini dalam rangkaian acara yang begitu mulia, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca sejarah kehidupan manusia paling mulia, makhluk paling mulia, makhluk teragung, kekasih Rabbul Alamin baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayuhal ahbab yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwasanya perkumpulan yang kita adakan malam hari ini bukanlah satu hal yang baru, bukanlah satu hal yang mengada-ada, bukanlah satu hal yang mungkin kata sebahagian orang ini adalah hal yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal perkumpulan semisal ini adalah perkumpulan yang Allah Subhanahu wa taala langsung mengajarkan kepada kita semua. Bagaimana tidak, Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyin inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadaykum wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Allah menceritakan bahwasanya Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya bahwasanya aku adalah Rasulullah, aku adalah utusannya Allah, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kabar gembira kepada kalian semua bahwasanya akan datang Rasul setelahku namanya Ahmad. Ayuhal ahbab yang dimuliakan oleh Allah, ini ajaran yang Allah ajarkan kepada kita semua untuk senantiasa mengingat, menyebut, mendekatkan diri kepada kekasih Allah yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi beliau mengatakan at-turuqul musilatu ila Allah katsirah. Jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Lakin kullaha masdudah, akan tetapi semuanya ditutup oleh Allah illa min tariq hadzal bab, kecuali dari jalan pintu ini yaitu biktidai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayuhal ahbab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah seharusnya sepantasnya bergembira dengan kedatangan bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang penuh dengan keluhuran, bulan yang penuh dengan cinta dan kasih dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana tidak, kalau bukan karena kelahiran Nabi besar Muhammad, kalau bukan karena kemunculan Nabi besar Muhammad, maka sangat susah bagi kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk rahmat kasih sayang kami bagi semesta alam sekalian. Ayuhal ahbab yang dimuliakan oleh Allah, oleh sebab itu kita memuji menyanjung Nabi bukan satu hal yang baru. Allah yang telah mengajarkan, Allah yang telah memulai, bahkan para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun senantiasa memuji Nabi Muhammad, baik dalam keadaan di hadapan Nabi Muhammad ataupun jauh dari Nabi Muhammad. Sebagaimana yang kita kenal Hasan bin Thabit yang mendapatkan gelar Sayyidul Maddahin, pemimpinnya orang-orang yang suka memuji Allah dan Rasulnya, orang yang paling gemar memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mensifati Nabi dengan keindahan. Di antara lantunan syair yang beliau gubah adalah wa ajmalu minka lam tara qattu ainu
Ya Rasulullah, betapa indahnya wajahmu, betapa indahnya dirimu. Belum pernah mata ini memandang keindahan seperti keindahan dirimu. Wahsanu minka lam talidin nisa'u. Dan betapa indahnya engkau, eloknya rupawannya dirimu, belum pernah ada satupun wanita yang melahirkan sepertimu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersih, terbebas dari segala macam kekurangan. Nabi SAW kata Sayyidina Hasan bin Sabit, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau diciptakan oleh Allah ini sekehendak hatimu, engkau yang memesan. Hidungnya mancung, matanya indah, bibirnya bagus. Nggak kayak kita lahir, ya udah terima takdir. Ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang hitam, ada yang putih. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak. Beliau bersih daripada kekurangan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ayolah ahbab yang dimuliakan oleh Allah. Banyak lagi bentuk cinta para sahabat Nabi untuk memuji, mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad. Bukan cuma sekedar lewat pujian-pujian, bahkan amal perbuatan mereka sekalipun. Di antaranya disebutkan dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifil Huquqil Mustafa, bahwasanya para sahabat Nabi untuk mengambil tabarruk sebagai bentuk ta'zim mereka kepada Nabi Muhammad, sebagai bentuk cinta mereka kepada Nabi Muhammad, kalau Nabi berwudu kada yaqtatuna min wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sahabat hampir saling berbunuh-bunuhan seperti orang mau perang untuk ambil bekas air wudunya Nabi Muhammad. Ini nggak pernah dilarang sama Nabi. Nabi nggak pernah marah, Nabi nggak pernah melarang. Bahkan Nabi SAW pun ngebagi air-air yang bekas terkena dari tubuh beliau, karena tidak ada satupun yang keluar atau tersentuh dengan Nabi kecuali menjadi suci. Banyak sahabat Nabi Muhammad SAW yang mengambil hal demikian. Nah, kita yang jauh dari Nabi Muhammad nggak bisa. Kita yang jauh hidupnya dari Nabi Muhammad nggak bisa seperti mereka. Oleh sebab itu diadakannya acara-acara semisal ini untuk menghidupkan hati kita agar cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ayolah ahbab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada orang bertanya, bagaimana kita semua harus mencintai Nabi Muhammad, apakah sewajarnya atau dengan sepenuh hatinya? Maka jawab kepada mereka, sepenuh hati, jiwa, raga, harta, semuanya kau berikan untuk Nabi Muhammad. Kata-kata sahabat Nabi Muhammad, fida'aka abi wa ummi ya Rasulullah, tebusan bagimu, ayahku, ibuku, semuanya aku serahkan untuk ya Rasulullah. Itu bukan cuma 1-2 orang yang mengatakan demikian, tapi hampir seluruh sahabat Nabi. Mereka semua berlomba-lomba untuk menyerahkan jiwa raganya untuk Nabi Muhammad. Guru mulia Habib Umar bin Muhammad bin Hafid beliau mengatakan, ciri-ciri orang yang benar-benar cinta atau muhibbin kepada Nabi SAW, badlun nufusi ma'an nafaisiha, kata beliau. Sangat mudah bagi dirinya untuk memberikan jiwa raga hartanya untuk Nabi Muhammad. Dia nggak bakal ngitung, oh untuk murid Nabi saya bakal beri, saya bakal kerjakan, saya bakal lakukan. Ini semua untuk Nabi Muhammad. Saya berikan cinta saya untuk Nabi Muhammad, hidup saya untuk Nabi Muhammad, mati saya untuk Nabi Muhammad, harta yang saya cari untuk Nabi Muhammad. Dia nggak bakal sedikit pun merasa berat. Ini ciri orang yang cinta sejati. Sebagaimana ceritakan ada salah seorang sahabiah, sahabat perempuan yang begitu cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika turun perintah untuk perang, maka sahabat perempuan tersebut mengutus suaminya, ayahnya, bahkan anak-anaknya diutus untuk berperang sama Nabi Muhammad SAW. Begitu beres perang, mereka rombongan Nabi Muhammad SAW kembali, si perempuan keluar dari rumah karena mendengar, oh ini rombongan Nabi Muhammad telah kembali. Maka bergegas dia keluar dari rumahnya menuju keluar kota Madinah untuk menyambut para rombongan. Di sepanjang jalan dia dikatakan, wahai perempuan, itu loh suamimu meninggal, dia masa bodoh. Itu ayahmu meninggal, dia masa bodoh. Itu anakmu meninggal, dia masa bodoh. Sambil terus berjalan dia mengatakan, aina habibi Muhammad, mana kekasihku Muhammad? Gak ada kabar darinya. Dia masih hidup atau udah meninggal? Dia masih ada atau udah gak ada? Begitu kata sahabat, wahai perempuan, itu Nabi SAW ada di kemah lagi istirahat. Arin wajah Nabi SAW, kasih lihat aku wajahnya Nabi. Mana aku pengen ketemu sama Nabi, biarkan aku melihat Nabi Muhammad SAW. Lantas dibawa oleh sahabat, izin kepada Nabi SAW, maka menghadap perempuan tersebut. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalalun. Setiap musibah yang menimpa diriku ya Rasulullah, setelah aku melihat engkau sehat walafiat, semuanya menjadi ringan.
Ini semua karena cintanya kepada Nabi Muhammad. Dia nggak mau tahu abahnya meninggal, dia nggak mau tahu suaminya meninggal, dia nggak mau tahu anaknya meninggal. Selama mereka berjuang bersama Nabi, aku lebih senang melihat Nabi sehat. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, la islamu abi al-Quhafa, yakni Islamnya ayahku, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tidak aku senangi, justru aku lebih senang Islamnya Abu Jahal. Seandai kata aku boleh memilih Islamnya ayahku dengan Islamnya Abu Jahal, aku lebih senang Abu Jahal itu masuk Islam daripada ayahku. Kenapa? Karena beliau tahu Nabi bakal lebih senang kalau pamannya masuk Islam. Tapi namanya hidayah, Allah yang punya urusan. Sehingga kita yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk jadi umat Nabi Muhammad, untuk menjadi anak cucu Nabi Muhammad, untuk menjadi penerus Nabi Muhammad, maka berbahagialah. Jaga nikmat tersebut, jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai kita malah menghinakan nikmat yang telah Allah berikan. Jangan sampai justru kita telah membuang, menyia-nyiakan kenikmatan terbesar yang bahkan Nabi Musa sendiri pernah meminta, ya Allah, jadikan aku umat Nabi Muhammad. Apa katanya Allah? Hasbuk ya Musa, cukup bagimu wahai Musa. Laqad istafaituka bi kalami wa bi risalati. Aku telah memilihmu sebagai kalimullah dan telah kujadikan kau rasul. Ini Nabi Musa ditahan sama Allah, jangan, cukup wahai Musa, ditegur, jangan kamu minta yang lebih. Mereka umat Nabi Muhammad sudah mendapatkan kemuliaannya sendiri, cukup bagimu wahai Musa, jadi kalimullah dan jadi rasulku. Ayolah ahbab yang dimulakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang yang senantiasa cinta dan dicintai oleh Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari bulan Rabiul Awal ini kecuali Allah izinkan kita dapat memandang wajah mulia Nabi Muhammad, dapat bermimpi Nabi Muhammad, berkumpul bersama Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita semua dapat mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad, dapat mengerjakan sunnah Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita semua, mengangkat derajat kita semua, menghapuskan dosa-dosa orang-orang tua kita yang telah meninggal, guru-guru kita, semoga Allah senantiasa merahmati mereka semua. Allah kumpulkan mereka bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma fina wa la minna wa la hawlina shaqiyyan wa matrudin wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ceramah pertama yang begitu menyentuh di hati kita, mudah-mudahan memberikan perubahan buat diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Lanjut apa stop? Lanjut apa stop? Lanjut. Insyaallah ceramah kedua akan disampaikan oleh Habib Hadi bin Abdurrahman Al-Haddad. Salu ala Nabi Muhammad.